Selamat datang di Cara Terunik Channel. Kali ini kita akan membahas sejarah bursa berjangka yang kini populer dengan trading forex. Di zaman serba digital, semua aktivitas perdagangan sekarang bisa dilakukan hanya melalui smartphone, dan semua bisa dilakukan di rumah masing-masing yang penting terkoneksi internet. Hanya dengan laptop dan smartphone, sekarang para trader di seluruh dunia bisa melakukan transaksi online baik untuk investasi saham, obligasi, emas, oil, dan mata uang. Nah, di video kali ini, tim Cara Terunik Channel akan membahas mengenai apa itu bursa berjangka, dalam bahasa Inggrisnya sering disebut future market, yang menjadi cikal bakal transaksi perdagangan forex secara online. Sebelum kita bahas mengenai apa itu bursa berjangka secara harfiah, kita harus tahu apa itu bursa. Bursa adalah tempat terjadinya transaksi jual dan beli. Bursa identik dengan pasar. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan market. Cuma penggunaan dalam bahasa Indonesia biasanya kata bursa khusus pada perdagangan keuangan. Pasar keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bursa efek dan bursa berjangka. Bursa efek untuk memperdagangkan efek seperti surat berharga, saham, obligasi, waran, dan aset keuangan lainnya. Kemudian bursa berjangka tempat memperdagangkan komoditas seperti emas, kopi, minyak cengkeh, kapas, karet, mata uang asing, dan komoditas lainnya yang diperdagangkan dalam bentuk kontrak harga, bukan bentuk fisik komoditasnya. Sejarah bursa berjangka di dunia. Perdagangan berjangka sebenarnya telah berlangsung sejak zaman dahulu kala, masa Yunani kuno dan Venesia, yang dilakukan secara tradisional untuk menentukan harga barang komoditas yang disepakati oleh petani atau penambang sebagai penjual dan para pembeli. Seiring berkembangnya zaman, untuk pertama kalinya perdagangan berjangka modern dimulai pada awal abad ke-18, tepatnya tahun 1840 di Chicago, Amerika. Cikal bakal perdagangan berjangka ini dilakukan karena melimpahnya panen dan kekurangan sediaan senantiasa menyebabkan fluktuasi harga di pasaran. Hal inilah yang mendorong terbentuknya suatu pasar yang memungkinkan para pedagang komoditas seperti biji-bijian, penggunaan bahan baku untuk industri, melakukan transaksi kontrak untuk memenuhi kebutuhannya di masa mendatang. Dengan cara pembayaran di depan atau dengan istilah kontrak serah untuk melindungi mereka terhadap risiko perubahan harga yang merugikan dan memungkinkan mereka melakukan lindung nilai terhadap komoditas yang diperlukan. Perdagangan dengan sistem kontrak serah inilah yang akhirnya berkembang menjadi kontrak berjangka, dalam bahasa Inggrisnya disebut future market exchange. Masalah pun terjadi. Pada zaman dahulu kontrak serah masih sangat sederhana. Namun banyak kontrak serah yang tidak dipatuhi baik oleh pihak pembeli maupun pihak penjual. Nah, misalnya apabila kontrak serah terima emas yang telah disepakati untuk membeli emas pada waktu yang disepakati dan harga yang sudah disepakati dibuat, namun ketika jatuh tempo waktu serah terima, harga emas jauh lebih murah dari harga yang sudah disepakati dalam kontrak, pembeli sering tidak mematuhi kontrak dan tidak menerima emas yang sudah disepakati dalam kontrak serah terima tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika harga lebih tinggi dari yang sudah disepakati, penjual kadang tidak mau menyerahkan komoditasnya sesuai dengan serah kontrak. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, maka pemerintah pada tahun 1848 pertama kalinya di dunia dibentuk Chicago Board of Trade atau CBOT. Pada tanggal 13 Maret 1851 dibuat kontrak serah yang pertama untuk komoditas jagung. Pada tahun 1865 diperkenalkan standarisasi kontrak serah. Chicago Produce Exchange didirikan pada tahun 1874 yang kemudian pada tahun 1898 diubah namanya menjadi Chicago Mercantile Exchange atau CME. Pada tahun 1972 dibentuk sebuah divisi CME yang diberi nama Pasar Moneter Internasional atau Internationally Monetary Market atau IMM. Dengan tujuan untuk menawarkan kontrak serah dalam bentuk valuta asing yaitu pound sterling, dolar Kanada, mark Jerman, kemudian yen Jepang, peso Meksiko, franc Swiss.
Hal inilah yang dinamakan forex atau foreign exchange. Pertukaran dua mata uang asing dilakukan pertama kalinya di dunia dalam bentuk kontrak harga. Pada tahun 1881 di wilayah Midwestern, Amerika, sebuah pasar regional dibentuk yaitu di kota Minneapolis, di negara bagian Minnesota. Pada tahun 1883 diperkenalkanlah perdagangan berjangka untuk pertama kalinya, dan sejak saat itu terus-menerus diperdagangkan hingga hari ini, dan Minneapolis Grain Exchange atau MGEX adalah merupakan satu-satunya pasar opsi perdagangan berjangka bagi gandum jenis Hard Red Spring. Kelak pada tahun 1970-an dikembangkan kontrak berjangka keuangan di mana dapat diperdagangkan nilai masa depan dari suku bunga. Kemudian pada tahun 1981 diperkenalkan kontrak euro dolar, khususnya kontrak euro dolar berjangka 90 hari yang memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan pasar swap suku bunga. New York Mercantile Exchange atau NYMEX adalah merupakan bursa perdagangan komoditas berjangka dan forum perdagangan fisik utama untuk produk energi dan logam, dengan jumlah transaksi perdagangan harian pada bulan Mei 2027 mencapai 1.554.442 atau 143.864.215 transaksi per tahunnya. Pada tahun 2006, New York Stock Exchange bersama-sama dengan London Exchange melaksanakan perdagangan berjangka secara elektronik untuk membentuk suatu bursa perdagangan berjangka dan opsi lintas benua yang pertama. Inilah yang menjadi cikal bakal perdagangan bursa berjangka secara online di dunia yang kini populer disebut forex trading. Lembaga pengawas aktivitas trading di bursa berjangka pun dibentuk di masing-masing negara dan lembaga penjamin biar tidak terjadi kecurangan atas transaksi dibentuk dan disebut lembaga clearing di masing-masing negara. Nah, sejarah bursa berjangka di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Beberapa kekayaan dapat dikandung berupa tambang dan hasil pertanian. Nah, ketika hasil kekayaan tersebut diperdagangkan secara internasional, maka diperlukan suatu perlindungan harga untuk mengatasi terjadinya perubahan kurs nilai mata uang. Dalam hal ini, keberadaan bursa berjangka yang bisa memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada para anggotanya baik produsen maupun konsumen untuk saling bertransaksi baik di dalam negeri maupun di bursa internasional. Sehingga di tahun 1992 pemerintah memutuskan agar pihak swasta mendirikan bursa. Di samping itu, pemerintah juga mengusahakan adanya undang-undang perdagangan berjangka di Indonesia. Sehingga pada tanggal 27 Januari 1999, gerakan pendirian bursa dimulai lagi setelah sempat berhenti lantaran krisis moneter menerjang Indonesia pada tahun 1998. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia dan Federasi Asosiasi Minyak Nabat di Indonesia bekerja dengan sangat cepat melakukan rekrutmen calon pendiri yang dilakukan oleh anggota masing-masing asosiasi dan unsur dari luar asosiasi. Waktu itu, Bapepti mengharuskan semua unsur layak dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hingga akhirnya pada tanggal 19 Agustus 1999 berhasil mengumpulkan 29 perusahaan yang tidak terafiliasi dari berbagai jenis industri yang bergerak di bidang usaha keuangan, perdagangan, kopi, dan sawit. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2000, permohonan izin usaha suatu bursa berjangka diserahkan kepada Bapepti. Ini merupakan permohonan izin untuk usaha pertama suatu bursa berjangka dalam sejarah Indonesia. Nah, pada tanggal 21 November tahun 2000, Bursa Berjangka Jakarta diresmikan dengan disingkat menjadi Bursa Berjangka Jakarta. Mendapatkan izin resmi dari Bapepti melalui perjuangan yang panjang selama bertahun-tahun. BJJ resmi berdiri sebagai bursa berjangka pertama di Indonesia dan melakukan perdagangan perdananya pada tanggal 15 Desember tahun 2000.
setiap kontrak yang terdaftar dan merupakan suatu kontrak terbuka, lembaga clearing akan melakukan perhitungan keuntungan dan kerugian atas kontrak tersebut berdasarkan harga penyesuaian atau penyelesaian yang ditetapkan oleh bursa. Di Indonesia, PT Bursa Berjangka Jakarta selaku penyelenggara dan penanggung jawab bursa perdagangan berjangka, namun clearing dan penyelesaian transaksi dilakukan oleh PT Clearing Berjangka Indonesia. Juga ada Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau disingkat yang sering disebut dengan Indonesian Commodity Derivatives Exchange atau disingkat ICDX, yang clearingnya dilakukan oleh PT Indonesia Clearing House atau ICH. Nah, sekarang kita melanjut ke forex trading online. Forex berasal dari kata foreign exchange, merupakan sebuah perdagangan derivatif valuta asing dua mata uang suatu negara seperti euro dolar yang disingkat menjadi IE, euro USD. Masyarakat di Indonesia biasanya menyebutkan forex trading, namun penyalahgunakan istilah sering mengatasnamakan trading forex, padahal bentuk penipuan investasi scam yang merugikan masyarakat seperti pada tahun 2020 saat pandemi Covid, banyak robot trading yang menjanjikan hasil yang menggiurkan secara pasti yang berujung scam dan masyarakat kehilangan dana investasinya. Trading forex memerlukan keahlian dan ada model pelatihan sertifikasinya dalam memulai trading forex. Trading forex adalah tempat perdagangan mata uang. Hal yang paling unik dalam forex ini adalah tidak adanya pasar sentral. Perdagangan mata uang ini dilakukan secara elektronik di luar bursa atau sering disebut dengan over the counter atau OTC. Nah, berawal dari bursa berjangka yang di dalamnya bursa menuju perdagangan di luar bursa, karena perdagangan ini hanya mentransaksikan nilai mata uang atau nilai komoditasnya tanpa harus wajib menerima fisik komoditasnya secara langsung jika jatuh tempo kontrak, sehingga bisa dilakukan secara online 24 jam di seluruh dunia. Dan perdagangan jual beli bisa dilakukan dalam hitungan menit, jam, hari, hingga minggu, ataupun bulanan sesuai dengan tipe dan karakter trader dalam melakukan transaksinya. Semua transaksi trading forex ini dilakukan secara online di antara para pedagang di seluruh dunia. Mata uang diperdagangkan di seluruh dunia dengan lokasi pusat yang tak spesifik. Perdagangan berada di berbagai negara seperti di Hong Kong, London, New York, Paris, Singapura, Sydney, dan Tokyo. Pasar forex ini bisa buka 24 jam sehari dalam waktu 5 hari dalam seminggu. Nah, apa saja produk yang diperdagangkan dalam trading forex online? Diawal dari komoditas jagung di bursa berjangka, kemudian berkembang menjadi mata uang dan ada beberapa model transaksi OTC, sehingga perdagangan populer yang dijadikan komoditas adalah mata uang asing seperti mata uang kedua negara GBP dan USD, kemudian Euro USD dan JPY USD. Kemudian juga komoditas seperti emas atau gold berbanding dengan USD, kemudian perak berbanding dengan USD, kemudian minyak, kemudian indeks saham, dan juga Bitcoin. Nah, bagaimana cara trading forex? Dalam trading forex, individu harus mendaftar di broker. Jadi ada banyak pilihan broker di seluruh dunia dan masing-masing broker memiliki keunikannya masing-masing dalam menawarkan produk yang ditransaksikannya. Dan setiap broker menawarkan akun demo, tidak menggunakan, yaitu akun demo adalah akun yang tidak menggunakan uang dalam bertransaksi, hanya untuk mengenalkan individu secara bagaimana cara bertransaksi dan merasakan bagaimana harga bergerak dalam grafik yang sangat berfluktuatif dalam hitungan menit dalam jangka waktu 24 jam dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, baiklah, itu penjelasan singkat trading forex, karena jika dijelaskan dari awal sampai mahir tentang trading forex perlu waktu 1 semester untuk menjelaskannya. Dan untuk memulai aktivitas trading memang perlu pengetahuan yang lengkap. Jangan mau hanya menaruh uang dan Anda nggak tahu bagaimana uang Anda ditransaksikan. Jika Anda tipe orang yang nggak suka belajar dan ingin berinvestasi pasti, lebih baik pilih instrumen deposito, obligasi, dan reksadana. Karena trading forex merupakan sebuah instrumen perdagangan yang punya resiko tinggi dan memungkinkan terjadinya habisnya seluruh dana yang Anda depositkan di broker karena kesalahan dalam pengambilan keputusan trading.
Nah, setelah Anda mendengarkan semua penjelasan dari awal sejarah bursa berjangka hingga menjadi populer di masyarakat sebagai forex trading, silahkan Anda menilai sendiri apakah trading forex ini termasuk judi atau bisnis. Namun jelas trading forex ini legal karena ada lembaga pemerintah yang menjadi pengawas dalam transaksi forex dan broker yang menawarkan fasilitas trading harus secara resmi memiliki izin dari badan pengawas di masing-masing negara. Seperti di Indonesia bernama BAPEPTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, di negara Inggris wajib teregulasi FCA, Financial Conduct Authority, di Eropa wajib mendapat surat izin dari Cyprus Security and Exchange Commission, dan beberapa badan regulator lainnya di berbagai negara. Nah, sekian penjelasan kami mengenai perdagangan bursa berjangka yang populer dengan nama forex trading yang bisa kami jelaskan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Apabila ada pertanyaan mengenai trading forex, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Saya akan jawab dan kemungkinan dibuatkan video apabila perlu jawaban yang panjang. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.